Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para penonton, kita kembali dalam acara Oprapan Simbo. Ya, Pada kali ini Oprapan Simbo akan membawakan cerita yang berjudul Misteri Wayar Putus di Mesin Tiling 4. Waduh. Mohon maaf ada karena dari misteri dari misteri yang Misterinya mana? misteri wayar putus di mesin tiling 4 diceritakan di sebuah gudang jadi Kapten Hedok mendapat berita dari pimpinan. Apakah berita yang akan disampaikan? Kita langsung ke TKP. Kapten ya. Berjuta-juta kapan badai, kenapa pasukan kita di tahun 2026 ini tersendat? Para pemimpin mendesak kita untuk melakukan peningkatan produktivitas. Berdasarkan data Progresif, terdapat peningkatan 0,14 kali lebih besar dibanding tahun 2024. Selain itu, tingkat kita melonjak drastis 1,43 kali lebih besar dari bahan produksi lainnya. Hal ini memenuhi 68% dari total bahan produktor yang ada. Lalu kenapa material yang tersedia di belakang? Tenang Bapak Kapten, saya sudah mengendus adanya kegagalan di area di produksi kita. Maka dari itu kita harus mengoptimalisasikan mesin untuk proses produksi TC. Halo Ken, halo tim, halo semuanya. Halo. Kami akan menyampaikan laporan dari hasil data 2025 yang telah kami kumpulkan. Terdapat peningkatan tin order tin TCU sebanyak 6,4 kali lebih besar dibandingkan 2024. Dan peningkatan ini didominasi oleh kabel PV atau solar kabel dengan nilai 56%. Bukan begitu, Ruben? Betul sekali, Ruben. Untuk proses kabel PV atau solar kabel itu dimulai dari heavy drawing hingga coiling, dan pada proses medium drawing itu kapasitas tertinggi sebesar 31,97 ton per hari. Artinya dari data tersebut kita ada keseimbangan ini ya, terutama di bagian mesin dan electroplating. Kalau saya lihat itu ada rasio sebesar 26,71 ton atau itu setara dengan 17,3% dari total keseluruhannya. Tunggu sebentar kawan. Tapi kenapa masalahnya itu tersendat seperti itu? Tenang, Chef. Sepertinya di tempat ini terjadi di sabotase oleh kekuatan gaib. Data gangguan wayar putus terjadi sebanyak 167 kali. Tenang Bapak-bapak, ini sama sekali bukan masalah sabotase gaib. Ini murni masalah teknis manufaktur. Maka dari itu, atas bimbingan dan keputusan DKM pada hari ini menurunkan misi untuk menurunkan gangguan wayar putus sebanyak 70% selama 3 bulan pada mesin timpa, yang dimana pada sebelumnya terjadi 72 kejadian dalam 3 bulan, kita turunkan maksimal menjadi 21 kejadian saja dalam 3 bulan. Setelah permasalahan di mesin wayar tiling 4 sudah ditemukan, kita beralih ke lokasi lain di sebuah laboratorium pengujian. Datang Profesor Kalkulus dengan membawa teksnya yang berisikan data-data penelitian yang akan ditujukan kepada tim-tim dan kantor. Apakah akan terjadi? Kita langsung ke TKP. perhatian supaya setelah saya melakukan riset dengan berbagai metode, mulai dari gembal, menaikkan teori biasa didapatkan, dan wawancara kepada pelaku,
Luar biasa, Prof. Bisa Pak Anda jelaskan kepada kami yang masalahnya? Baik, tersangka pertama, count payoff terlalu kecil. Tersangka kedua, belum adanya WFH timbang. Tersangka ketiga, material e-wiper kurang kuat. Dan tersangka keempat, setting traffic drawing belum sesuai. Lah, Prof ini gimana? Kenapa hanya 4 faktor saja? Kan masalah kita banyak. Apa ada yang memberi waksit? Tidak, Kapten. Saya memutuskan 4 faktor bukan tanpa alasan. Berdasarkan rekapitulasi NGP, faktor yang menjadi penyebab dominan nilainya lebih besar dari 28,5. Maka dari itu, 4 faktor itulah yang menjadi faktor masalah dominan. Lalu mana bukti autentiknya? Profesornya yang dulu ya? Tenang, Kapten. Saya bisa jelaskan dalam diagram berikut. Faktor dominan yang pertama, count payoff terlalu kecil. Nilainya miliar. Terbukti dari nilainya 0,813. Faktor dominan kedua, belum adanya WFH timbang itu terbukti nilainya 0,802. Faktor dominan ketiga, material e-wiper kurang kuat. Itu terbukti nilainya 0,74. Dan yang terakhir, faktor dominan keempat, setting traffic drawing belum sesuai itu nilainya linear 0,826. Matematika tidak pernah bohong, Kapten. Keempat faktor itulah yang menjadi tersangka utama. Setelah terjadi perdebatan yang cukup alot, akhirnya tim mengidentifikasikan ada 4 faktor penyebab. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Jangan kemana-mana, tetap di obrolan Jimbo. Ya. Penjelasan Profesor Kalkulus tadi, akhirnya tim DN Bond sudah menemukan 4 faktor penyebab dan mereka akan melakukan perbaikan dengan metode 5W2H. Apakah perbaikan tersebut? Kita langsung ke TKP. Selamat siang rekan-rekan semua. Siap. Setelah berdiskusi sebelumnya, kita hari ini akan melaksanakan langkah perbaikan. Untuk masalah yang pertama, kita ada problem di bagian coil payoff. Yang tahap kecil, apa ada yang punya saran? Jasa desain mesin. Dengan mesin yang cepat ini dapat membuat wayar menjadi kusut sehingga wayar menjadi putus. Seharusnya count payoff dibuat lebih lebar dan lebih panjang. Jadi tidak bisa menyebabkan wayar menjadi putus. Selama kita harus kerjakan ini selama 4 minggu saja ya. Nah, ide brand Kapten. Untuk masalah selanjutnya terkait wire putus, kita juga ada masalah nih di bagian e-wiper. Perlukah kita merubah desainnya? Menurut saya tidak perlu karena desain ini sudah optimal. Kita hanya perlu mengganti material PP ini menjadi material stainless steel 316 agar lebih kuat dan tahan gesekan kata dalam saya. Aduh, gimana menurut Profesor? Saya setuju dengan itu. Material SS memiliki nilai hardness sebesar 150 sampai 200 HP, sedangkan material PP hanya sebesar 6 sampai 10 HP. Secara teoritis dia akan lebih tahan gesekan. Nah, itu yang ingin saya katakan tadi. Terima kasih Prof sudah menyampaikannya. Oke, untuk meningkatkan kekuatan gas, kita perlu menambahkan eyelet keramik pada bagian sering bergesekan. Misalkan pada ujung e-wipernya. Yang tahu keramik punya kerasan hingga 2500 HP. Ide bagus tim. Berarti kita harus membuang material plastik e-wiper tersebut, menggantinya semua dengan material stainless steel 316 dan tidak lupa untuk menambahkan air keramik di input dan outputnya agar kokoh seperti dinding kapal. Nah, 2 pulau sudah terlewati. Ada satu lagi yang terkikis nih, Bapak. Itu bagian tos gimana? Saya tim, Oh, saya boleh. kita tambahkan silinder keramik dan kita tambahkan bukan wire pad sehingga wire tidak langsung bergesekan dengan bak tidak mudah terkikis. Aplikasi apa yang sangat brutal? Hei, jangan lupakan perihal setting traffic drawing yang belum sesuai. Tenang, Bapak-bapak. Tenang, ada saya di sini. Jadi,
saya memperhatikan operator memproses produksi lebih dari 1 diameter. Kenapa nggak kita bikin standarisasi saja? Jadi ketika ada operator proses produksi tidak harus dari nol lagi, dan wire yang dihasilkan pun lebih konsisten. Kamu ini seharusnya sudah bisa mengatakan itu dari awal sehingga kita bisa melaksanakan perbaikan dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Baiklah, mari kita pulang. Semua upaya perbaikan dari tim GKM Jepang sudah dilakukan. Akhirnya tim GKM Jepang mengumpulkan data kembali untuk melihat apakah perbaikan itu berdampak positif bagi lini produksi. Dan selanjutnya kita langsung ke TKP. Vamos, rekan-rekan sekalian, investigasi dan hasil lapangan kita membuahkan hasil yang sangat gemilang. Secara general, output produktor CCU meningkat dari 38% naik hingga 59% pada tahun 2026 ini. Betul itu. Selain itu kita juga berhasil menekan turunan wire dari yang sebelumnya 72, sekarang maksimal 28 saja. Wah, good job, Tim. Tapi apakah targetnya sudah sesuai di awal kita? Nah, itu yang jadi masalah. Kita hanya bisa mampu sampai 61% saja, tapi jangan khawatir. Kita bakal terus monitoring hingga akhir tahun. Betul itu. Setelah perbaikan kita jalan, ini telah menunjukkan dampaknya dalam 3 bulan terakhir. Terjadi peningkatan OE dari 54% menjadi 62%. Tapi ada kabar baik lainnya. Silakan masuk. Dede. Lapor Kem. Dari hasil perbaikan kita sudah menekan kerugian perusahaan sebesar 165 juta per tahun. Selain itu, setelah kita lakukan perbaikan pada material editor, kita mendapatkan cost saving sebesar 7.500 sekian per tahun. Efisiensi yang kita dapatkan ini. Ini sama saja kita setara dengan 74 kg emas. Tapi dengan kandungan 0,1%. Tenang kawan-kawan, kami sudah menyiapkan standarisasi berbentuk instruksi kerja pada Traverse drawing agar mesin dapat berfungsi digunakan oleh siapapun saja operatornya. Selain itu, pada conversion manual mesin kita tambahkan modifikasi pada air lever, dan pada part payoff kita modifikasi juga. 100. Kerja bagus, Tim. Tapi jangan lupa untuk melakukan revisi checklist dari kondisi air wire pack dan air wiper ini. Petualangan telah berakhir, permasalahan sudah selesai, waktu kita berpesta. Sebentar Kapten, kelompok pemantau saya menangkap sinyal ancaman baru di periode 2026 ini. Sektor lain, grafik permintaan material CU meningkat sebesar 52% dan berpotensi mengalami kendala sumpah. Betul itu, Bro. Bagi tim GKM Tribun, inovasi tidak akan berhenti. PDCA akan terus berputar. Target kita selanjutnya optimalisasi mesin untuk proses produksi kondensor CU. Tribun, Improvement and Excellence, PGPO Innovation. Akhirnya pertemuan tim GKM Jepang mengucapkan misteri dengan sampai 61% saja. Ini walaupun tidak sampai target, ini menjadi kontribusi positif kami dalam perusahaan. Kemudian saya akan menutup dengan pantun. Iya. Tunggu ya. Iya. Di sana plan E, di sana plan B. Tengah-tengahnya ada plan C. Cakep. GKM datang membawa ide agar Jimbo semakin